Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu tsalits, hukum yang ketiga. Ma hiyal muharramatul lati arsyadat ilaihal ayatul karimah. Siapa saja perempuan-perempuan yang haram dinikahi seperti yang sudah diisyarahkan oleh ayat Quran. Al-muharramat allati yahrumu az-zawaju bihinna thalathatu anwa'in. Perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi seperti yang disebutkan Al-Quran itu ada 3 macam. Wahunna kal'ati, dan mereka sebagaimana berikut. Yang pertama, muharramatun bin nasab, perempuan-perempuan haram dinikahi karena ada nasab. Yang kedua, muharramat bir radha, dengan susuan. Kemudian yang ketiga, muharramatun bil musaharah, perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena ada hubungan pernikahan. Al muharramatu minan nasabi, yang pertama adalah perempuan-perempuan haram dinikahi karena ada hubungan nasab. Asyarat al-ayatul karimah ila tahrimi sab'atin minan nasab. Ayat mulia berisyarah akan haramnya menikahi perempuan-perempuan dari nasab, dan mereka jumlahnya ada 7. Wahunna, dan mereka adalah al-ummahat, para ibu, dalam artian ibu dan ibunya ibu, nenek, terus sampai ke atas, ibu-ibu-ibu. Al-banat, yang kedua adalah anak perempuan, walaupun ke bawah, cucu misalkan. Al-akhawat, saudara-saudara perempuan. Al-ammat, ini bibi dari ayah, berarti saudara perempuan ayah. Al-khalat, kemudian bibi dari ibu, saudara perempuan ibu. Kemudian banatul akh, keponakan atau anak perempuan saudara. Banatul ukhti, saudara laki-laki. Banatul ukhti, kemudian keponakan juga tapi dari saudara perempuan, berarti anak perempuan dari saudara perempuan. Wa haula'i, dan mereka semua yahrumu zawaju bihinna ala ta'bid, haram menikahi mereka selamanya. Ay annahu la yahillu zawaju bihinna bihalin minal ahwal, dalam artian tidak boleh menikah dengan mereka dengan dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun juga tidak diperbolehkan selamanya itu. Wa yadkhulu fil ummahat al jaddat wa in alaun, dan termasuk ummahat adalah nenek walaupun ke atas. Kama yadkhulu fil banati banatuhunna wa in safaln, seperti halnya masuk dalam kata al-banat, anak mereka, cucu dari anak perempuan. Wa in safalna, walaupun mereka itu ke bawah. Wa kadzalikal akhawatu sawa'un kunna syaqiqatin, dan begitu juga saudara perempuan masuk dalam al-akhawat syaqiqat, saudara perempuan kandung, auli abin, atau saudara perempuan seayah, auli ummin, atau saudara perempuan seibu. Wal ammatu wal khalat wa in alaun, dan masuk dalam bibi atau saudara perempuan ayah atau saudara perempuan ibu, masuk dalam tersebut walaupun ke atas. Wa in alaun sawaun kunna min jihatil abi au al ummi, entah mereka itu dari jalur ayah atau dari jalur ibu, semua termasuk mahram minan nasab yang haram oleh laki-laki untuk dinikahi. Al-muharramatu minar radha, kemudian bagian yang kedua adalah perempuan-perempuan yang haram kita nikahi, yang haram oleh laki-laki untuk dinikahi adalah perempuan dari saudara susuan. Wal muharramat minar radha sab'un aidan, dan perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena ada hubungan
Radha atau susuan itu ada 7 aidan. Kama huwal halu fin nasab, seperti halnya yang ada dalam nasab. Ummahat minar radha, ibu dari saudara susuan ataupun anak dari saudara susuan dan seterusnya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Haram dari susuan apa yang haram dari nasab. Wal ayatul karimah lam tadhkur minal muharramati bir radha'i siwa al ummahati wal akhawat. Dan pada ayat ini, pada ayat di muhadharah ini, ayat tersebut tidak menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi dari jalur radha susuan, tidak menyebutkan kecuali 2, yaitu ummahat dan akhwat. Padahal pada dasarnya yang haram itu bukan cuma ummahat, ibu dari saudara susuan ataupun saudara dari susuan, bukan hanya itu yang haram, tapi juga ada 7, dan itu dijelaskan dalam hadis. Wal ummu aslun wal ukhtu far'un. Kenapa hanya menyebutkan 2? Karena ibu itu merupakan asal dan ukhtun atau saudara itu termasuk far'un, cabang. Fanabbah dzalika ala jami'il usuli wal furu'. Sehingga yang dimaksud dengan itu adalah semua usul dan semua furu'. Waddahat sunnah nabawiyyah dzalika bitafsil. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu semua dengan terperinci. Wa bi sarihil ibarah, dan ibarah yang jelas dan ungkapan yang jelas, kama fil hadis as-sabiq, seperti yang dalam hadis tadi disebutkan, yahrumu minan nasabi yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Haram di radha, di susuan, seperti halnya haram di nasab. وقد ثبت في الصحاح عن النبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابنة حمزة. Jadi Hamzah itu selain paman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Hamzah tersebut punya anak perempuan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innaha ibnatu akhi. Sungguh anak perempuan Hamzah termasuk anak perempuan saudara saya minar radha'ah. Iya. Jadi Sayyidina Hamzah selain itu paman Nabi, juga Hamzah merupakan saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan innaha ibnatu akhi. Sungguh anak Hamzah termasuk anak perempuan saudara saya dari susuan. Ya, juga haram maksudnya untuk dinikahi. Al-muharramat bisababil musahara. Kemudian bagian yang ketiga adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena disebabkan adanya ikatan pernikahan. Wa amal muharramat bisababil musahara faqad dzakaratil ayatul karimatu minhunna arba'a. Adapun perempuan-perempuan haram dinikahi karena ada hubungan atau ikatan pernikahan, itu ada 4 yang seperti halnya disebutkan dalam ayat. Wa hunna katali, dan mereka sebagaimana berikut. Yang pertama, zaujatul ab, istri ayah. Maksud dari istri ayah adalah ibu tiri, ya, ibu tiri. Jadi ayahnya menikah dengan menikah lagi gitu. Bukan zaujatul ab, bukan ibunya, tapi ayahnya, ayah dia menikah lagi. Nah, maka istri ayah itu termasuk mahram juga. Jadi kalau si ayah ini punya anak perempuan, punya anak laki-laki dengan istri yang pertama misalkan, kemudian si ayah ini menikah lagi, menikah yang kedua, ya, dengan istri yang kedua. Jadi istri yang kedua dengan anak tersebut itu mahram. Mahramnya karena ada hubungan pernikahan. Liqauli ta'ala wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Karena didasari firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah kalian.
Zaujatul ibni, kemudian yang kedua adalah menantu atau istri dari anak laki-laki. Jadi kalian punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki kalian itu menikah, maka istri dari anak laki-laki kalian itu termasuk mahram bagi kalian, sehingga haram untuk kalian nikahi. Wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan juga yang diantara yang diharamkan bagi kalian adalah istri-istri anak kalian yang kalian lahirkan, anak kalian tersebut dari tulang punggung kalian sendiri. Kemudian jim ummuz zaujah, ibu dari istri, artinya mertua perempuan, juga diharamkan untuk kalian nikahi. Qauli ta'ala ummahatun nisaikum, di antara yang haram untuk kalian nikahi adalah ibu dari istri kalian. Dal yang keempat bintu zaujah, anak istri, anak perempuan istri. Maksudnya bukan anak kalian itu, cuma istri kalian ketika kalian itu menikah dengan istri kalian itu sudah punya anak, ya, sudah punya anak. Jadi bintu zaujah ini anak tiri, ya. Jadi ketika kalian menikah dengan Laila yang statusnya janda, kemudian Laila tersebut sebelumnya sudah menikah dan dikaruniai anak perempuan, maka ketika kalian menikah dengan Laila, maka Laila itu, anak Laila itu haram untuk kalian nikahi. Nah, gitu. Idza dakhala bi ummiha liqauli ta'ala wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Tapi di sini anak tiri perempuan itu bisa haram apabila ibunya sudah didukhul. Idza dakhala bi ummiha. Apa maksudnya didukhul? Dalam artian Anda sudah dia sudah berhubungan dengan ibunya. Nah, jadi kalau hanya sebatas akad dengan si Laila, yang Laila statusnya punya anak perempuan, setelah akad dengan Laila kemudian dia cerai, nah, berarti belum berhubungan, maka si anak tersebut masih halal untuk dinikahi. Wal aslu fi hadza anna ummaz zawja tahrumu bi mujarradil 'aqdi 'al bint. Pada dasarnya ibu istri atau mertua perempuan itu akan menjadi haram dengan sebatas akad. Begitu akad maka akan menjadi haram. Wala tahrumul bintu illa bidukhul bil Akan tapi anak perempuan tidak bisa menjadi haram kecuali dengan berhubungan dengan ibunya. Lil ayatil karimah allati dakhaltum bihin, karena dalam ayat tadi itu ngasih batasan allati dakhaltum bihin. Qad istanbatal ulama min dzalika hadhil qawaid al-usuliyah, sehingga para ulama menggali hukum dari menggali kaidah dari ayat ini, yaitu berupa al-aqdu 'alal banat yuharrimul ummahat. Maka akad pada anak itu akan mengharamkan ibunya. Waddukhul bil ummahat, dan berhubungan dengan ibunya itu akan mengharamkan anaknya.